Assalamualaikum, selamat sore Bu Wiji, Bu Krisna. Waalaikumsalam, selamat Waalaikumsalam, sore selamat Bu sore Lilis. juga Bu Lilis. Ya, salam sejahtera bagi teman-temanku semuanya. Pada sore hari ini kita akan mengadakan coaching. Sebelum mengadakan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu nggih, pada sesi hari ini saya Bu Lilis berperan sebagai supervisor atau pengamat, kemudian Bu Krisna berperan sebagai coach, sedangkan Bu Wiji berperan sebagai coach. Nah, sebelum acara kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Krisna berkenaan tentang kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini, yang pertama yang akan saya amati adalah alur tirta pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Krisna. Itu rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu, Bu Krisna, pada kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Baik Bu Lilis, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh. Yang kedua yaitu kompetensi sebagai pendengar aktif. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Bu Krisna, nggih? Nggih. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Begini Bu Lilis, dari ketiga kompetensi tadi, saya ambil satu yang ingin saya observasi secara spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa yang ingin Bu Krisna inginkan? Harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian bisa memunculkan ide-ide baru, Bu Lilis. Baik, ini sudah saya catat. Nanti Bu Krisna sebagai coach mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Seperti itu nggih, Bu? Nggih, Bu Lilis, betul. Oke, baik. Waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Krisna dan Bu Wiji. Monggo. Baik, terima kasih untuk waktunya, nggih. Assalamualaikum Bu Krisna. Sedang apa hari ini, Bu? Waalaikumsalam Bu Wiji. Hari ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran, Bu. Oh, membuat perangkat pembelajaran, nggih. Bu Krisna, kalau saya mengganggu waktu Bu Krisna sebentar, bolehkah? Seperti ini, ada sedikit yang ingin saya bicarakan kepada Bu Krisna. Tentu saja boleh Bu Wiji. Kebetulan perangkat pembelajaran saya juga sudah selesai, Bu. Seperti itu nggih, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya nggih, Bu. Nggih. Coba Bu Wiji ceritakan apa yang membuat Bu Wiji resah saat ini. Iya, Bu, saya resah. Begini Bu Krisna, kemarin kan saya itu ditegur
ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Seperti itu, Bu Krisna. Kira-kira ketidakdisiplinan yang bagaimana, Bu Wiji, hingga Bu Wiji mendapatkan teguran? Coba Bu Wiji bisa menjelaskan secara detail peristiwanya? Baik Bu, seperti ini inggih. Saya itu datang terlambat, tapi bukan tanpa alasan loh Bu Krisna. Abak saya sudah masuk TK, jadi anak saya itu sudah masuk TK. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya dan mengantarkan ke sekolah terlebih dahulu. Seperti itu, Bu. Oh, begitu masalahnya ya, Bu. Menurut Bu Wiji, apakah panjenengan melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak? Tentunya saya itu juga menyadari, Bu, bahwa memang melanggar kedisiplinan itu kan karena setiap hari tadi saya datang terlambat, meskipun saya sudah izin, Bu. Nah, betul sekali Bu Wiji. Kalau datang terlambatnya sekali, 2 kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau setiap hari, pasti beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya, gitu. Apabila ada yang salah, sudah memang harus ditegur. Apalagi kita guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu, apa yang menjadi keresahan Bu Wiji? Begini Bu Krisna, betul, saya memang merasa kurang disiplin, Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur itu saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Gitu Bu Krisna. Begitu. Berarti karena Bu Wiji kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bu Wiji ditegur oleh kepala sekolah dan Bu Wiji resah. Karena teguran kepala sekolah jenengan kurang terima gitu. Sebab tadi ada alasan dibalik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Bu Wiji, bagaimana dengan sikap Bu Wiji tersebut? Seharusnya itu ya saya bisa menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang itu salah, Bu. Kemarin saya sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa selanjutnya yang akan saya lakukan. Apa yang Bu Wiji akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Wiji? Begini Bu, rencana saya ingin menemui kepala sekolah, Bu. Kemudian saya juga ingin meminta maaf agar tidak kecanggungan, Bu, antara saya dengan kepala sekolah. Seperti itu, Bu Krisna. Iya ya Bu. Lalu kira-kira bagaimana memperbaiki masalah kedisiplinan Bu Wiji? Nah, itu Bu yang saya bingung. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tapi juga anak saya tidak terlambat kalau berangkat ke sekolah. Menurut Bu Wiji, kekuatan apa yang Bu Wiji miliki untuk mengatasi keduanya, Bu? Sepertinya saya itu harus terbiasa deh, Bu, untuk bangun pagi. Dan sebenarnya saya juga ada kakak yang bisa saya titipi karena kebetulan anak dari kakak saya juga masuk di TK yang sama. Seperti itu, Bu. Sangat bagus, Bu. Solusi yang dilakukan Bu Wiji sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Bu Wiji hadapi.
Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega, Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Saya khawatir, Bu, takutnya nanti salah langkah. Seperti itu, Bu Krisna. Nggih, Bu, syukurlah kalau Bu Wiji sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Wiji rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Wiji lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya untuk mengenai masalah itu ya, Bu. Iya, Bu. Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok secepatnya itu, Bu. Dan masalah kedisiplinan ke depannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan kakak yang masalah anak saya yang akan saya titipkan tadi untuk saat ke sekolah. Seperti itu, Bu Krisna. Ya, ide bagus sekali Bu Wiji. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Wiji dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah, Ibu nggih. Amin. Terima kasih Bu Krisna untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan keteladanan yang baik untuk siswa kita ya, Bu ya. Ya, Bu, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Wiji. Baiklah Bu Krisna, saya permisi kembali ke ruang guru dulu, nggih. Iya, Bu, monggo silahkan. Terima kasih Bu Krisna sudah mau menerima curhatan dari saya. Siap, Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama nggih Bu Wiji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih atas praktik coachingnya oleh Bu Wiji dan Bu Krisna. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Wiji, tetapi saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi secara garis besar. Untuk alur tirta pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya. Di checklist saya sudah tertentang, mulai dari tujuan coaching sudah tampak di awal, kemudian indikator dan permasalahan juga sudah tampak, rencana aksi juga sudah tampak, dan tanggung jawabnya juga sudah tampak. Untuk alur tirta sudah tercapai. Kemudian yang selanjutnya tadi Bu Krisna mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya, Bu. Iya, Bu. Tadi juga sudah tampak sekali bahwa Bu Krisna sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi atau memunculkan potensi dari Bu Wiji dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, pertanyaan pertama untuk Bu Krisna, setelah coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan, apa yang tampak, Bu? Indikator yang tampak ada beberapa pertanyaan yang berbobot. Harapannya tadi Bu Wiji dapat menemukan solusi dari permasalahan. Bu Wiji tadi juga memunculkan ide-ide yang fresh untuk masalah kedisiplinan kinerjanya, Bu. Tadi ada beberapa ide baru, misalnya yaitu dengan meminta maaf, menitipkan anaknya kepada kakaknya, kemudian datang lebih awal agar tidak terlambat. Seperti itu, Bu Lilis. Nah, Bu Krisna tadi sudah melaksanakan coaching, sudah tahu bagaimana perasaan menjadi coach ya.
Iya Bu. Tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai coach dan dalam mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang lagi, misalnya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Krisna pada coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu bisa menjadi pendengar aktif dan kehadiran penuh. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, dan yang jelas pertanyaan berbobot ini bisa lebih berkembang lagi Bu Lilis. Oke, terima kasih, waktunya juga sudah cukup Bu. Saya ucapkan selamat kepada Bu Krisna dan Bu Wiji. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.